Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Alexandra Priska Marhaingin Tangkaswara. Dan di sini saya akan membuat video project yang membahas tentang suara hati. Yang pertama, saya akan menceritakan sebuah cerita secara ringkas tentang pemimpin yang murah hati. Pada suatu hari, ada seorang putra mahkota yang sedang menyiapkan pesta menyongsong hari pelantikannya. Pesta itu diadakan dengan mewah dan megah. Oleh karena itu, memerlukan banyak sekali tenaga kerja dan dana yang diperlukan agar pesta itu dapat berjalan dengan lancar, mewah, dan megah. Malam sebelum hari pelantikannya, raja itu bermimpi. Dia bermimpi melihat rakyat kecilnya disiksa, dianiaya, dan dipaksa untuk mengumpulkan upeti agar pestanya berjalan dengan mewah dan meriah. Ia juga melihat banjir air mata di mana-mana dan mendengar jeritan rakyatnya. Keesokan harinya, pada hari pelantikannya, raja itu tampil dengan pakaian sederhana tanpa tongkat, mahkota, dan tahta kerajaannya. Ia tampil seperti rakyat-rakyatnya, dan pesta itu diadakan dengan sederhana, tanpa ada perhiasan yang mewah atau meriah. Semua harta yang diperas dikembalikan kepada rakyat kecilnya. Nah, dari cerita tadi, kita mengetahui bagaimana kita harus bersikap kemanusiaan, peka terhadap keadaan, bersikap sewajarnya saja, dan juga bagaimana kita menanggapi suara hati kita. Apakah kita akan mengikutinya atau menolaknya? Suara hati dalam cerita tersebut juga memengaruhi kita dalam bertindak seharusnya seperti raja tersebut. Ia mengambil keputusan sesuai apa yang dimimpinya. Tapi itu juga memerlukan suara hati. Jika tidak dengan suara hati, dia tidak mungkin akan melakukan hal seperti itu, dan kemungkinan saja pesta akan tetap berjalan dengan megah dan meriah. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang ada dalam kitab suci dan juga tentang apa yang ada di dalam artikel gereja mengenai suara hati. Dalam kitab suci, yaitu Roma 2 ayat 14-16, mengatakan bahwa di dalam diri manusia mempunyai dua hukum. Yang pertama hukum Taurat dan yang kedua adalah hukum dosa. Hukum Taurat mengarahkan kita kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa sebaliknya mengarahkan kita kepada kejahatan. Di sini Santo Paulus mengingatkan kita agar tidak terpengaruhi oleh hukum dosa tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di dalam artikel gereja. Apa yang artikel gereja katakan mengenai suara hati. Di dalam Gaudium et Spes 16 mengatakan bahwa kita tidak boleh tunduk terhadap situasi yang menimpa suara hati kita. Oleh karena itu diperlukannya pembinaan suara hati agar kita tidak mengikuti keinginan daging. Sedangkan dalam Katekismus Gereja Katolik 1778 menekankan bahwa suara hati itu adalah keputusan akal budi di mana memengaruhi perbuatan kita yang sedang kita rencanakan, yang sedang kita laksanakan, atau yang sudah kita laksanakan. Dan apakah itu baik atau buruk secara moral. Dan ini juga berhubungan terhadap kita, apakah kita mau bertindak sesuai dengan suara hati kita atau tidak. Sesuai dengan kitab suci dan artikel gereja, manusia memiliki suara hati di mana itu adalah tempat Allah berbicara kepada kita, memengaruhi seperti tindakan kita, apa yang akan kita perbuat. Dan itu juga menjadi keputusan kita masing-masing apakah kita mau mengikutinya atau tidak. Dalam hal ini kita juga harus mau mengikuti apa yang dikatakan oleh suara hati kita untuk berbuat baik, untuk memilih jalan yang benar. Yang ketiga, saya akan merefleksikan apa yang sudah tadi saya bahas dan kesimpulan yang saya ambil apa pesan moralnya. Yang pertama dari cerita. Dalam cerita tersebut saya mengambil bahwa suara hati juga ikut bertindak
dalam mengambil keputusan apa yang akan kita perbuat. Seperti raja tersebut, dia mau tampil sederhana sama dengan rakyat-rakyatnya yang miskin dan tidak mau mengadakan pesta tersebut dengan mewah dan megah. Yang kedua yaitu kitab suci dan artikel gereja. Dalam kitab suci saya belajar bahwa di dalam tubuh manusia, dalam diri manusia terdapat dua hukum, yaitu hukum dosa dan hukum Taurat. Dan itu menurut kemauan kita mau mengikuti arah yang mana. Sedangkan dalam artikel gereja menjelaskan bahwa suara hati itu perlu dibina agar kita tidak salah memilih langkah yang kita ambil, perbuatan yang kita ambil, mau itu buruk atau benar. Nah, dalam materi suara hati ini, saya mengambil kesimpulan bahwa suara hati harus dibina agar kita tidak salah mengambil langkah dan kita harus mengikuti suara hati, jangan mau mengikuti hukum dosa yang ada di diri kita. Karena suara hati itu adalah suara Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Sebab itu, suara hati memengaruhi apa yang kita akan perbuat, baik buruknya secara moral. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi suara hati dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.